Selamat sore semuanya. Jadi kemarin ketemu sama Bang Suhil. Singkatnya kami ngobrol tentang pentingnya maintenance skill yang udah kita miliki. Jadi sebelum pandemi, memang saya pernah ngisi beberapa kali lah di depan orang ya. Tapi setelah 2 tahun pandemi, saya jarang untuk ngisi di depan orang. Hingga akhirnya mungkin skill public speakingnya itu agak terbata-bata. Makanya hari ini saya hadir di sini dengan tujuan untuk bisa maintenance skill yang udah saya miliki. Karena kemarin baru saya putuskan, akhirnya saya ambil sebuah topik yang menurut saya paling mudah, yaitu impian saya kan, yang udah saya simpan lama lah di pikiran. Impian ini dimulai ketika anak SMA yang baru bangun pagi, lalu dia mandi, gosok gigi, makan nasi sambil nonton film Tom and Jerry mungkin. Kemudian dia ke sekolah. Di perjalanan dia ke sekolah, dia melihat di jalan penuh dengan orang yang berdasi, yang penuh ambisi. Seperti itulah. Kenapa orang-orang itu sangat terburu-buru di pagi hari? Nah, jadi anak SMA itu kurang relate dengan hal seperti itu, karena dia mungkin suka lebih lambat ya gitu. Ketika dia lebih menikmati pas jalan pagi, lihat orang dagang-dagang roti lah di samping jalan, atau menikmati matahari dan jalan pelan-pelan di jalan bawa motor sendirian. Sesampai di sekolah, ternyata dia terlambat. Jadi guru menghukumnya bersama yang lain. Di situ si anak SMA ini merenungkan, kalau misalkan sekolah harus masuk jam 7.30, berarti kita harus bangun cepat-cepat untuk mempersiapkan diri kan, untuk ke sekolah. Menurut si anak SMA yang mungkin bangunnya telat, itu terlalu cepat. Sekolah tidak memberikan kesempatan bagi si manusia ini untuk bisa menikmati pagi hari, apakah bermeditasi ataupun dia jogging lah, seperti itu. Jadi si anak SMA ini berkesimpulan, oh mungkin sekolah malah mengkikiskan kesempatan bagi manusia untuk memahami jati dirinya. Seperti itulah yang terpikirkan. Kemudian anak SMA itu masuk ke dalam sekolah, masuk ke dalam kelas ketika sudah dihukum oleh gurunya. Ketika sampai di sekolah, ketika sampai di kelas, ada guru yang masuk lalu minta ke si anak SMA ini, di mana PR kamu? Kemudian si anak SMA yang merasa pelajaran yang diajarkan itu tidak relate dengan dirinya dan dia juga bangun terlambat, pastinya dia akan menjawab, belum buat Bu. Seperti itu. Akhirnya si ibu marah-marah dan ibu guru itu menyebutkan sebuah kalimat yang memetik impian si anak SMA ini. Nah, kalimat itu adalah, kalau kamu enak-enak aja ke sekolah, mending bikin sekolah sendiri. Nah, seperti itulah kata si ibu gurunya. Jadi impian yang saya punya itu sebenarnya bikin sekolah sendiri, dengan beralasan 2 hal tadi. Yang pertama, mungkin menurut saya mungkin sekolah sekarang itu membatasi kreativitas dan kesempatan bagi manusia merenungkan tentang hakikat dirinya. Yang kedua, mengajarkan materi-materi yang mungkin kurang relevan ataupun tidak relate dengan tujuan karir dia. Saya terinspirasi dari film Naruto. Pernah nonton? Mungkin teman-teman yang seusia dengan saya pernah nonton. Nah, jadi di Naruto itu ada satu adegan yang menurut saya itu paling berkesan. Adegan ketika Kakashi itu adalah seorang guru, mentor, bertemu dengan Naruto, Sasuke, dan Sakura. Nah, saat itu Kakashi bertanya, apa impian dari Naruto, Sasuke, dan Sakura? Nah, berdasarkan inspirasi itu, saya ingin membuat sekolah di mana kita kalau ke sekolah dulu kan pergi pagi-pagi langsung sampai ambil langsung kursi kan. Maksudnya memang itulah tujuan kita kan. Kita ke sekolah itu pasti ada satu kursi yang akan kita duduki di situ. Kemudian diam sambil nunggu guru masuk. Setiap hari diam di kursi itu ada teman masuk. Jadi saya pengen menciptakan sekolah di mana kursi itu nggak ada. Jadi ketika kita pergi ke sekolah, kita nggak akan mencari tempat duduk kita, tapi kita akan mencari mentor kita. Nah, mentor itu bisa duduk di mana aja, tapi jangan di dalam kelas. Dia bisa duduk di kantin, di perpustakaan, di musola, ataupun di bawah pohon cinta, mungkin yang ada di banyak SMA kayak gitu kan. Nah, dan mentor itu memiliki 5 siswa. Itu yang saya bayangkan. Jadi setiap hari itu pagi-pagi semua siswa itu 5 orang ngumpul sama mentornya. Jadi mereka ngobrol dulu, curhat dulu. Lalu, apa yang kita isi di kelas yang kosong tadi? Kelas kosong tadi itu akan menjadi punya guru.
Jadi guru yang memiliki kelas. Jadi ada guru-guru spesialis, misalkan guru bahasa Inggris, guru sastra, guru seni budaya, guru fisika, matematik, komputer. Mereka punya ruangan masing-masing. Nah, mereka akan mendesain ruangan itu sesuka hati mereka, tujuannya untuk mempermudah mereka ngajar. Jadi kelas itu bukan milik si murid, tapi kelas itu milik guru. Murid semuanya di luar bersama mentor-mentornya. Langkah selanjutnya adalah si mentor bersama murid itu bakal diskusi. Apa tujuan karir kamu? Anggap aja ada satu anak. Wahai bapakku, aku pengen menjadi seorang penulis. Lalu si mentor ini mendesain rencana untuk si anak yang pengen jadi penulis. Kemudian dia kasih rekomendasi kelas yang bisa diambil. Oke, kalau kamu pengen jadi penulis, kamu sebaiknya masuk ke kelas sastra. Kemudian kamu masuk ke kelas bahasa Inggris agar source kamu lebih luas lagi kalau kamu bisa bahasa Inggris. Dan kamu juga masuk ke kelas matematik. Kenapa matematik? Mungkin dengan kamu belajar matematik, critical thinking kamu itu terlatih, ya kan? Pikiran kamu, logis kamu itu terbentuk, jadi mempermudah kamu untuk menulis. Nah, kemudian di bagian matematik ini mungkin si anak itu kurang setuju. Pak, saya tidak suka dengan matematik. Nah, untuk solve problem yang ini, orang tuanya si guru itu bakalan menelpon orang tua si murid. Dan mereka bertiga akan berbicara, diskusi. Apakah si anak ini betul-betul butuh pelajaran matematik atau tidak. Itu adalah tahap awalnya. Ketika anak-anak sudah masuk ke kelas spesialis masing-masing, nanti si guru yang ada di dalam kelas berhak memberikan sebuah sertifikat yang menunjukkan kalau si anak ini telah lulus di kelas saya. Kamu masuk ke kelas bahasa Inggris. Nanti di ujung pelajaran, apakah di akhir tahun atau di masa tertentu, si guru ini akan memberikan sertifikat bahwa kamu telah lulus mengikuti kelas bahasa Inggris. Dan sertifikat itu dia bawa ke mentornya kembali, menunjukkan, Pak, saya sudah dapat sertifikat ahli bahasa Inggris untuk basic di SMA mungkin. Bagaimana dengan anak yang tidak memiliki purpose, kan masih bingung. Nah, cara dia men-tackle adalah si mentor ini bisa membawa dia ke guru BK, ke psikolog mungkin, ataupun membawa dia ke tempat pekerja di kantor-kantor untuk memberikan referensi karir yang luas untuk dia. Akhirnya dia punya tujuan mau kemana ke depannya. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan orang memiliki kelas yang berbeda-beda pastinya, karena mereka punya tujuan yang berbeda, gimana cara menyeragamkan semua siswa ini jika mereka dihitung udah lolos atau enggak di dalam kelas dari sekolah itu? Caranya adalah dengan membuat yang saya katakan general assessment, standar assessment. Standar assessment itu ada 3 yang saya pikirkan. Yang pertama adalah critical thinking dan literasi, di mana mereka sudah bisa menyerap bacaan dan juga menyelesaikan sebuah permasalahan dalam satu study case. Kalau mereka sudah bisa memakai pikirannya dengan bagus, berarti sudah layak untuk diluluskan. Yang kedua namanya disebut emotional intelligence. Ketika mentor sudah mendidik mereka dan mereka punya perasaan ataupun emosi yang dewasa, yang mana sebenarnya agak kurang untuk anak-anak kita zaman sekarang. Nah, kita tidak akan meluluskan mereka jika kita merasa perilaku mereka itu, akhlak mereka itu masih kurang. Nah, bagaimana asesmennya? Mungkin nanti kita pikirkan lagi, kan baru rancangan. Yang ketiga, bagi muslim itu ada basic ilmu agama ad-daruri, yaitu akidah dan kemudian fikih-fikih dasar. Fikih-fikih dasar itu sesimpel kita karena salat setiap hari, ya kita perlu belajar itu. Karena kita juga sedekah, kita perlu belajar itu. Kita juga tahu cara jualan ataupun membeli karena setiap hari kita menggunakan itu, dan berpuasa. Jadi kalau mereka bisa melewati semua ilmu itu dianggap mereka telah lulus dari sekolah itu. Sementara skill-skill lainnya itu bebas dan itu beraneka ragam. Karena itu mereka memiliki tujuan-tujuan karir yang berbeda. Jadi itu impiannya, makanya kenapa saya masuk ke jurusan pendidikan. Namun saya berpikir dulu kalau misalkan saya masuk jurusan pendidikan, mudah bagi saya jadi kepala dinas pendidikan. Ternyata walaupun saya belum lulus ya, tapi saya lihat itu nggak mungkin, agak sulit. Jadi realistisnya saya mungkin agak sulit mengubah sistem itu dari dinas. Ya palingan bayangan saya, ya saya harus buat sekolah sendiri. Apakah dengan uang pribadi ataupun crowdfunding mungkin. Ada investor atau donatur yang mau menyumbangkan, jadi kita yang mengelola sekolah itu. Jadi itu aja teman-teman sharing dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon doanya semoga saya bisa merealisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja dulu mic-nya. Mulia sekali impiannya ya, bangun sekolah ya.
Jadi gimana untuk progresnya sendiri udah sampai mana nih kira-kira? Untuk progresnya sendiri ya saya cuman bisa saat ini menulis draft